Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Juni Difayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 2, subtema 3 dari tema 4. Di mana pembelajaran ini terdapat 3 materi. Yang pertama adalah membuat pantun berdasarkan usia. Ini terdapat pada muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Yang kedua materinya adalah mengidentifikasi gambar. Nah, di sini ada gambar, kita bisa mengidentifikasinya dari muatan SBDP dengan KD 3.1 dan 4.1. Dan yang terakhir adalah cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Ini pun terdapat pada muatan pelajaran IPA dengan KD 3.4 dan 4.4. Sebelum saya menjelaskan atau menerangkan pembelajaran 2 ini, untuk kamu yang sedang menonton video ini, silakan mempersiapkan alat tulis kamu untuk mencatat hal-hal penting yang ada pada video ini, sehingga nanti ketika bertemu dengan soal latihannya, kamu langsung bisa menjawabnya. Oke, langsung saja kita bahas ke materi selanjutnya. Pada materi pertama, nah, pada slide ini, seperti yang nampak pada layar monitor Anda, kita bahas materi yang pertama adalah membuat pantun berdasarkan usia. Jadi kalau pantun, biasanya kan kita sudah membahas jenis-jenis pantun ya. Ada pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Di sini berdasarkan usia, sama seperti halnya jenis-jenis pantun. Nah, berdasarkan usia pun sama, pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Jadi, dari hal-hal pantun tersebut, ketika kita membuat pantun, maka kita harus memperhatikan 3 item ini nih. 3 item itu adalah yang pertama, dalam membuat pantun, satu tema pantun yang akan dibuat, kita harus tentukan dulu temanya. Temanya tentang apa? Misalkan, persahabatan, kasih sayang, dan kesehatan. Jadi kamu bisa menentukan temanya terlebih dahulu sebelum membuat pantun. Boleh tadi ya, persahabatan, kesehatan, atau kasih sayang. Yang kedua adalah setelah temanya kamu sudah temukan, dapatkan ke jenis pantun yang akan kamu buat. Dia masuknya jenis pantun yang mana? Pantun anak-anak kah, orang tua kah, atau orang muda kah? Nah, kamu tentukan pantun mana yang akan kamu gunakan. Setelah menemukan pantunnya, jenis pantunnya, kamu masuk ke item yang ketiga, yang terakhir, yaitu sajak pada bagian sampiran dan isi pantun. Jadi kamu harus bisa menentukan sajaknya, karena pantun itu memiliki sajak atau rima AB. Nah, setelah semuanya sudah kamu bisa tentukan, maka kamu dapat membuat pantun dengan baik dan tepat. Semoga kamu dapat membuatnya dengan cepat ya, dan betul pastinya. Nah, di sini ada contoh nih di slide ini. Di slide ini ada contoh, misalkan pantun yang pertama yang di atas, pagi berenang siang-siang, kolamnya ada di dekat taman. Hatiku senang juga riang, mendapat hadiah dari teman. Nah, di sini ada pantun yang pertama. Yang kedua adalah pakai gelang di tangan kanan, gelangnya terbuat dari tali. Ayah pulang bawa mainan, aku sungguh senang sekali. Jadi ada 2 pantun ini yang merupakan pantun anak-anak, dan ini memiliki ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Silakan kamu ceritakan atau tentukan ciri-ciri pada pantun tersebut. 2 pantun tersebut kamu ceritakan ciri-cirinya apa aja menurut kamu sendiri. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada soal latihan ya. Pada gambar ini ada soal latihan di mana kamu harus mengerjakan dan harus kamu kerjakan sepenuh hati ya. Ayo buatlah pantun sesuai aktivitas berikut. Nah, aktivitasnya tentang apain? Tentang bermain di taman ya, bermain di taman oleh 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Coba buat pantun menurut
gambar sesuai dengan gambar yang ada pada ini. Kamu buat pantun, kamu tuliskan pantunnya tersebut. Nanti jangan lupa ikuti perintahnya dalam menyelesaikan pantun tersebut. Kita berlanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya atau pada tampilan layar yang Anda sedang saksikan adalah mengidentifikasi gambar cerita. Namanya aja mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi itu seperti halnya mau mengetahui segala hal tentang gambarnya. Nah, gambar cerita, mengidentifikasi gambar cerita itu terdapat pada muatan SBDP 33, KD 3.1 dan 4.1. Nah, gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan yang disebut dengan gambar cerita. Jadi gambar cerita memiliki pengertian gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsinya gambar itu adalah untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Jadi ada gambarnya itu untuk memperjelas ya. Jadi ada fungsinya gambar ketika dibuat atau dibikin oleh si pembuat cerita. Jadi memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Jadi fungsi gambarnya seperti itu. Jadi bukan hanya asal-asalan gambar, melainkan memiliki fungsi dalam gambarnya. Nah, adapun dalam membuat gambar cerita itu ada beberapa hal yang harus kita lalui. Yang pertama adalah menentukan ide atau gagasan. Jadi kita tentukan dulu idenya atau gagasannya, mau ngapain nih, gambar apa. Nah, baru ke poin yang kedua, yaitu membuat sketsa. Jadi setelah menentukan idenya sudah dapat, kamu buat sketsanya dengan bantuan buku gambar dan pensil biasa ya, pensil buat menulis. Setelah dibuat sketsanya baru kita warnai. Nah, mewarnai pun bisa boleh menggunakan pensil warna, krayon, atau cat air. Itu tergantung selera kita mau menggunakan yang mana. Jadi ada 3 langkah-langkah dalam membuat gambar. Seperti hal yang tertera pada gambar ini. Di sini seseorang sedang mau menggambar ini ya, bunga. Nah, dia tentukan dulu idenya tentang bunga, kemudian dia sketsakan dengan menggunakan pensil, lalu dia warnai. Langkah-langkah dalam membuat gambar. Lanjut ke slide berikutnya adalah cara mencegah gangguan kesehatan pada darah yang terdapat pada muatan IPA KD 3.4 dan 4.4. Nah, di cara mencegah gangguan kesehatan pada darah itu sebelumnya sudah pernah kita pelajari sebenarnya. Hanya mengulang saja materinya pada tema 4 ini. Yang pertama adalah cara mencegah penyakitnya atau gangguan kesehatan. Di sini tertera adalah anemia. Nah, anemia itu adalah cara mencegahnya dengan cara mengonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi, seperti sayur bayam. Nah, itu zat besinya tinggi. Karena ciri-ciri orang yang mengalami anemia adalah matanya berkunang-kunang kalau dia sedang berjalan. Makanya dia butuh makanan yang mengandung zat besi. Yang kedua adalah penyakit leukemia. Nah, leukemia atau biasa disebut dengan kanker darah. Leukemia terjadi karena tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih sehingga sel darah putih memakan sel darah merah. Jadi kalau kelebihan sel darah putih, dia akan memakan sel darah merah yang ada di tubuh kita, yang ada di darah kita. Nah, cara mencegahnya yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat. Jadi kalau kita bisa menerapkan pola hidup sehat, maka sel darah putih kita akan normal kembali. Yang ketiga adalah demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan karena penyakit atau virus Aedes aegypti, yaitu salah satunya disebabkan karena nyamuk. Nah, cara mencegahnya jelas, menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Nah, usahakan di lingkungan sekitar rumah kita
baik di dalam rumah atau di lingkungan sekitar kita, di halaman atau dimanapun, usahakan tidak ada air yang mengenang. Terkhusus air hujan yang mengenang itu adalah tempat di mana sarang nyamuk bisa bersemayam. Nah, lebih-lebih nyamuk Aedes aegypti. Karena nyamuk ini adalah nyamuk yang elit ya, hanya bisa berkembang biak di genangan air yang bersih. Kalau di selokan, di got, nah itu bukan nyamuk Aedes aegypti kelasnya ya, karena dia kelasnya kelas yang elit. Yang keempat adalah thalassemia, penyakit thalassemia. Nah, thalassemia itu adalah cara mencegahnya atau penyakit keturunan ya. Karena ini penyakit keturunan ya agak susah ya dalam mencegahnya. Tapi mencegahnya dengan cara ya kita harus bisa ketika nanti dewasa memilih pasangan yang normal. Cara mencegahnya ya seperti itu. Karena ini adalah gangguan penyakit yang disebabkan karena penyakit keturunan. Jadi nanti ketika dewasa kita dapat memilih pasangan yang tepat, yang sehat, sehingga keturunan kita tidak akan mengalami penyakit yang namanya thalassemia. Dan yang kelima adalah penyakit hemofilia. Gangguan ini dapat diobati akan tetapi dapat dicegah. Cara menghindarinya yaitu dengan menghindari terjadinya perdarahan agar darah tidak terus mengalir. Nah, ini adalah penyakit hemofilia. Hemofilia adalah penyakit darah sulit membeku ya. Jadi kalau sulit membeku berarti ketika dia luka, dia darahnya akan mengalir terus. Sehingga pendarahan berlangsung lebih lama saat tubuh mengalami luka. Jadi kalau kamu tubuhnya luka, kamu mengalami penyakit namanya hemofilia, maka darahnya akan mengalir terus-terusan tuh. Agak lama, bedanya agak lama dibandingkan orang yang normal. Mencegahnya ya kita usahakan terhindar dari yang namanya pendarahan atau perdarahan. Ini adalah 5 penyakit contoh ya mencegah gangguan kesehatan yang ada pada tubuh kita. Mudah-mudahan dari 5 penyakit ini kita tidak ada mengalami satupun penyakit yang ada pada layar ini. Di sini ada gambar anak sedang membersihkan akuarium ya. Dan ini adalah salah satu contoh membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti. Biasanya dikenal dengan kegiatan 3M ya. Sama. Saat ini juga kita melakukan yang namanya 3M ya untuk protokol kesehatan yang kita sedang lakukan. Nah, 3M yang di sini untuk membasmi atau mengurangi atau menjauhi tubuh kita dan keluarga kita dari nyamuk Aedes aegypti, itu 3M-nya adalah menguras tempat penampungan air. M yang pertama menguras. Yang kedua adalah mengubur barang-barang bekas. Dan yang ketiga adalah menutup tempat penampungan air. Jadi 3M yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit Aedes aegypti. Berikut adalah latihan kedua, karena tadi latihan satunya sudah ada ya. Nah, di mana latihan kedua ini terdiri dari 3 latihan. Soal latihan usahakan kamu bisa menjawabnya dan jawablah pertanyaan berikut tersebut dengan jawaban sesuai dengan kemampuan kamu. Usahakan jangan minta bantuan kepada orang lain, baik itu ibu kamu, kakak kamu, atau siapapun, karena materi yang tadi saya udah utarakan ada semua dalam soal ini. Jadi soal yang saya tulis ini sudah saya cantumkan pada materi-materi sebelum ini ya, sebelum slide ini. Jadi di slide ini, di video ini ada semua jawaban dari materi yang ditanyakan. Seperti tulis kalimat contoh penyakit, ini ada. Tuliskan 3 program dalam membasmi demam berdarah juga ada. Tuliskan cara mencegah penyakit anemia dan leukemia pun ada. Silakan kamu simak lagi video dalam video ini dengan baik. Ulangi videonya dari awal, maka nanti akan kamu temukan jawabannya. Demikianlah materi pembahasan dari pembelajaran 2 yang
pembelajaran 2 subtema 3 dari tema 4 yang dapat saya berikan. Semoga kamu dapat menambah ilmu pengetahuan baru kamu, menambah wawasan kamu tentang pembelajaran 2, dan saya doakan kamu bisa menjawab soal-soal latihan yang ada dalam video tersebut dengan baik tanpa meminta bantuan dari orang lain. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.